mengutamakan tentang bagaimana Surabaya yang sudah hijau ini, yang sudah melandai ini jangan sampai naik lagi. Kita itu harus jaga betul. Dan kemudian kedua, program kedua, wali kota itu kan bagaimana supaya perekonomian segera bangkit kan gitu. Karena kalau ekonomi bangkit, imun masyarakat pasti semakin naik kan, roda perekonomian akan semakin meningkat. Kemudian Surabaya akan semakin roda kehidupan akan semakin lancar kan gitu toh. Itu tentu ikat jempol. Cuma yang kami harapkan bagaimana keluhan masyarakat bawah utamanya, karena kebetulan saya kemarin itu juga nyebrang ke Madura, sekitar 2 jam saya balik ke Surabaya. Kebetulan saya juga macet di Suramadu. Bagi saya bukan masalah macetnya, tapi paling tidak ngimani jembatan Suramadunya itu, karena bagaimanapun jembatan Suramadu itu adalah hasil perjuangan para sesepuh Jawa Timur. Hasil perjuangan para sesepuh Jawa Timur itu memang dirintis tidak cukup memakan waktu yang sudah cukup lama dan cukup memakan biaya yang cukup berat. Bahkan dulu rencananya di swasta tapi tidak bisa. Kenapa? Karena menyangkut biaya kan gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dengan perjuangan keras para sesepuh itu akhirnya terwujud. Dan setelah terwujud, kami juga sesepuh Jawa Timur, sesepuh Madura khususnya berjuang bagaimana supaya bebas, dengan harapan kalau umpamanya bebas jembatan Suramadu itu perekonomian di Kota Bangkalan hidup. Artinya harapan mungkin orang usaha di daerah Bangkalan semakin meningkat, mungkin properti yang semestinya tidak digarap di Bangkalan bisa digarap. Setelah tergarap properti, mungkin pikiran orang daripada ambil rumah di Surabaya mungkin bisa di Madura kan gitu. Karena harga tanah jauh. Kalau bangun di Surabaya di sisi Maduranya 500, mungkin di sisi Surabayanya 5 juta kan gitu kan. Nah, dengan jebrang tanpa pakai biaya itu mungkin akan banyak orang berdiri di daerah Madura, tapi kenyataannya akan belum seberapa kan gitu. Nah, makanya kami mengimani jembatan Suramadu itu bagaimana agar supaya awet. Target Suramadu itu setelah dibangun itu kurang lebih target kita bisa bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Tapi kalau umpamanya 100 tahun itu kan kalau normal. Kalau umpamanya beban yang lewat di situ tidak terlalu berat dan bebannya tidak bertahan, tidak mandek dan macet di tengah jembatan. Tapi kalau seperti kemarin itu orang macet mulai dari sisi Bentangan sebelum Bentangan itu sudah macet sampai ke sisi Surabaya. Kenapa? Alasannya karena swab orang. Nah, maksud saya kalau bisa dan juga usulan dari sesepuh Madura kalau bisa, ya koordinasilah dengan pemerintah Bangkalan bagaimana swabnya itu kalau bisa di sisi Madura. Artinya sebelum masuk jembatan Suramadu sudah di swab. Bagaimana caranya agar masyarakat kalau umpamanya macet cukup di sisi Maduranya, dan kalau umpamanya masyarakat itu merasa mau di swab mungkin bisa mestinya ke Surabaya, mungkin bisa digagalkan, mungkin bisa menunda mereka keberangkatannya ke Surabaya kan itu, sehingga beban jembatan Suramadu tidak mandek di tengah jalan. Kalau umpamanya orang ratusan bebannya sampai ribuan kendaraan mandek di tengah jembatan, bebannya akan semakin tinggi. Begitu bebannya semakin tinggi akan mempercepat usangnya jembatan itu. Lah kalau sudah cepat usang kan eman-eman, kami yang paling eman gitu. Kami nangis rasanya kalau jembatan Suramadu itu kurang dari usianya itu. Mestinya 100 tahun malah hanya bisa bertahan 50 tahun. Dari mana kita akan membangun lagi? Biayanya dari mana? Terus kira-kira pemerintahnya apakah mampu untuk bikin itu? Dan kalau itu rusak, jembatan Suramadu rusak dan tidak bisa dipakai dalam jangka lama, jangankan lama, seminggu, 2 minggu, 3 minggu saja, sampai 1 bulan saja, itu mati kutu Madura, hancur total 4 kabupaten yang ada di Madura itu semuanya akan mati. Rontok ekonominya, semuanya, semua hal yang ada di Madura habis. Lah oleh sebab itu kami berharap bagaimana koordinasinya pemerintah Jawa Timur dan Kota Surabaya khususnya itu berkoordinasi dengan pihak Madura bagaimana swab secara menyeluruh di Madura, bukan hanya di Bangkalan tapi di Sampang, di Pamekasan, di Sumeneb. Dan utamanya ya tentunya
dengan masyarakat apa itu utamanya koordinasinya dengan Bangkalan, kalau bisa dari sisi Madura sebelum masuk ke pintu gerbang Suramadu sudah diswab duluan. Nah orang kan lancar, tidak akan mandek di tengah jembatan. Dan itu kalau orang merasa enggan diswab, orang akan balik. Baliknya mudah, tidak putar balik di tengah jembatan. Kalau putar balik di tengah jembatan kan tidak mungkin. Nah itulah harapan kami. Mudah-mudahan ke depan semakin baik. Mudah-mudahan swab ini berjalan lancar dan mudah-mudahan Surabaya tetap terlindungi dari wabah virus corona yang di Madura dulu diremehkan, ternyata sekarang kelimpungan Madura akhirnya berakibat kepada semua pihak, khususnya Surabaya. Mudah-mudahan Madura semakin perhatian dengan adanya virus corona yang mewabah di Bangkalan.